5 fakta menarik tentang visa kerja Tokutegino atau yang biasa disebut TG di Jepang. Disclaimer dulu, ini visa Tokutegino secara mandiri. Jadi kalian harus paham, ini tanpa harus masuk ke sebuah LPK yang ada di Indonesia. Jadi yang pertama itu, nggak perlu ijazah. Jadi ketika kalian punya sertifikat kemampuan bahasa seperti JLPT N4 atau JFT A2, dan kalian punya sertifikat SSW sesuai bidang kerja yang kalian inginkan. Nah, ketika kalian ngelamar melalui TSK yang ada di Jepang ini, mereka itu cuma butuh 2 sertifikat kalian itu, serta CV dalam format bahasa Jepang kalau bisa gitu. Nah, di format CV kalian itu, yang utamanya isinya itu adalah nama lengkap kalian, tempat tanggal lahir, foto, nomor telepon yang bisa dihubungi, serta email yang aktif agar mereka bisa mengabari kalian. Itu aja, sebenarnya. Jadi selain daripada itu, khususnya berkas kayak ijazah, itu nggak penting. Dan bahkan mereka nggak pernah nanyakan hal itu gitu. Jadi ini cukup menarik buat teman-teman yang mungkin banyak tamatannya nggak sampai di SMA. Yang kedua itu, tato dan tindik. Nah ini juga, jadi kalau kalian ngelamar langsung secara mandiri sama TSK yang ada di Jepang ini, khususnya orang Jepang, itu nggak terlalu pengaruh sama tindik ataupun tato yang kalian punya gitu. Yang penting itu pada saat wawancara dan berkas kalian juga sesuai dengan yang tadi disebutkan sebelumnya. Nah ini biasanya perusahaan Jepang nggak terlalu nuntut hal yang aneh-aneh gitu. Jadi yang penting kalian itu bisa memenuhi berkasnya, serta kalian bisa mampu menjawab dengan baik pada saat wawancara. Jadi saran dariku, kalau bisa kalian semangat belajar bahasa Jepangnya supaya nantinya pada saat wawancara kalian bisa lancar untuk menjawab pertanyaan dari mereka, dan kalian juga bisa ngomong lebih luasa ketika kalian ingin menyampaikan sesuatu hal dan menanyakan sesuatu hal kepada mereka, baik itu TSK ataupun pihak perusahaan. Yang ketiga itu, tinggi badan dan berat badan. Jadi kalau di LPK di Indonesia itu biasanya tinggi badan dan berat badan itu pasti jadi tolak ukur mereka untuk menerima kalian. Kayak tinggi badan untuk laki-laki itu 160 cm minimalnya, dan berat badannya minimal 50 kg. Nah, jadi kalau di perusahaan di Jepang itu nggak penting sama hal itu gitu. Makanya di video ini aku ingin menyarankan sama kalian, ketika kalian punya masalah sama beberapa hal yang aku bilang tadi, sebaiknya kalian jangan berputus asa, kalian bisa mencoba jalur Tokutegino Mandiri ini. Oh ya, geng, buat kalian yang pengen tanya-tanya, silahkan DM aja ke Instagram @ari9262_. Jangan pernah DM ke TikTok, karena itu sama aja pekerjaan yang sia-sia dan itu berdosa. Yang keempat itu, adalah batas usia. Buat kalian yang pengen kerja di Jepang dengan visa kerja Tokutegino atau TG, kalian nggak perlu khawatir dengan usia kalian. Yang penting kalian itu bisa punya sertifikat kemampuan bahasa minimalnya JLPT N4 ataupun JFT A2, serta punya sertifikat SSW, dan juga siapkan paspor kalian. Itu nggak akan masalah, karena beberapa orang kalian bisa lihat sendiri, dan bahkan ada usianya baru datang ke Jepang 45 tahun. Jadi buat kalian nggak usah kecil hati, semangat aja belajarnya, dan tetap jaga kesehatan kalian. Yang kelima itu, dan yang terakhir, udah pasti biayanya lebih murah. Jadi kalau kalian ikuti program Visa Tokutegino Mandiri ini, kalian cukup belajar sendiri, ataupun kalaupun kalian nggak mampu belajar sendiri, kalian bisa ikut les bahasa Jepang biasa aja, gitu. Cukup kalian les sekitar 4-5 bulan dan kalian rajin belajarnya, menurutku sih untuk ikut ujian JLPT N4 atau JFT A2 pasti bisa, Jadi tinggal kalian lagi mau berusaha, pasti jalannya akan terbuka, Jadi, kalau menurut kalian informasi ini penting, silahkan di-share sebanyak-banyaknya supaya banyak orang yang tahu dan bisa segera atau bisa mempersiapkan diri untuk belajar dan terbang ke Jepang. Oke, geng, gua Ari, cabut dulu, Ciao.